Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah online live streaming pagi hari ini. Sungguh Tuhan sudah berbuat begitu banyak hal yang terbaik Tuhan sudah berikan bagi kita. Sebab itu, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Semua katakan Bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. ku bersyukur, Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku
ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Sungguh Bapa, kami mengucap syukur buat Terima kebaikan kasih, Tuhan di dalam hidup kami. Engkau yang menjaga, Engkau yang memelihara kehidupan kami sampai dengan hari ini. Begitu baik dan begitu indah Tuhan. Bahkan pagi hari ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya dalam kehidupan kami firman-Mu ini boleh tumbuh berkembang ya kasih, Tuhan. Kami menyerahkan pimpinan Roh Kudus-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Dalam Kristus. nama Tuhan Kami Yesus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Satu pujian sudah dinaikkan kepada Tuhan, dan pada pagi hari ini kita menginjak di bulan yang baru, di bulan yang penuh dengan berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita kembali mengangkat satu tema firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pada pagi hari ini saya khusus menggarisbawahi tentang tetapi kamu akan menerima kuasa. Dan hal ini, kuasa itu belum diberikan, belum diserahkan kepada kita orang-orang percaya. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, dikatakan bahwa di sini kita akan menerima kuasa itu saat kita menerima baptisan roh di dalam kehidupan kita, di mana satu perjanjian Allah di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengacu melihat ke belakang di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26, saat kita dijadikan atau kita diciptakan oleh Allah serupa segambar dengan Allah, kehidupan kita kudus. Di ayat itu dikatakan Allah pada waktu itu memberi kita kuasa. Bukan aja kita diberi kuasa, tetapi kita berkuasa. Umat manusia saat itu, manusia diciptakan dengan satu keadaan berkuasa. Berarti di sini memiliki kuasa yang unlimited, seperti Allah, seperti Tuhan, tetapi kita ada di bawah Tuhan. Dan saat kita jatuh di dalam dosa, kita kehilangan kemuliaan Allah. Kita kehilangan satu hubungan yang relasi dengan Tuhan kita, yaitu di dalam kehidupan manusia, di dalam keberdosaan kita. Tetapi saat Tuhan pulihkan hubungan kita, yaitu dengan satu pemulihan, saat Yesus digantung di salib, menumpahkan darahnya, satu penebusan, satu tujuan yang ajaib di dalam kehidupan saudara dan saya, yaitu kita dipulihkan satu hubungan yang luar biasa dengan Tuhan kita. Oleh sebab itu di dalam Kisah 1 ayat 8, sebelum Yesus kembali naik ke surga, dia mengatakan satu janji yang luar biasa di dalam kehidupan kita, bahwa kita yang sudah dipulihkan hubungan kita dengan Allah saat kematiannya di atas kayu salib, dia mengatakan tetapi kamu akan menerima kuasa saat Roh Kudus itu turun di dalam kehidupan kita, tinggal di dalam kehidupan kita. Di dalam Kisah Para Rasul ini adalah satu tujuan utama baptisan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, yaitu kita umat
umat orang percaya di dalam Tuhan Yesus, kita menerima kuasa itu di dalam kehidupan kita. Apa manfaat dan kegunaan daripada kuasa itu? Kita menjadi saksi-saksi di dalam kehidupan kita, di dalam kita menjalankan menerima amanat agung Tuhan kita, Tuhan Yesus. Dan kita mengerti apa sebenarnya kuasa itu di dalam kehidupan kita. Di dalam Markus 16 ayat 17 dan 18 dikatakan, dan siapa, ini terjemahan yang lain di dalam firman Allah yang hidup, dan siapa yang percaya akan kuberi kuasa. Di situ Tuhan Yesus sendiri mengatakan, sebelum kisah para rasul ini ditulis, Tuhan Yesus sudah memperkatakan itu, sudah menjanjikan itu di Markus 16 ayat 17 dan 18. Dikatakan, dan siapa yang percaya akan kuberi kuasa untuk mengusir roh jahat, dan mereka yang berbicara dengan bahasa-bahasa baru, yaitu penuh dengan roh, mereka akan memegang ular tanpa membahayakan dirinya. Dan apabila mereka minum sesuatu yang beracun, racun itu tidak membahayakan mereka. Mereka juga akan dapat menumpangkan tangan ke atas orang sakit serta menyembuhkannya. Haleluya. Kita diberikan kuasa memperlengkapi kehidupan kita, bahwa kita orang-orang percaya di dalam Tuhan Yesus. Kita dipulihkan satu hubungan relasi kita dengan Allah kita. Oleh sebab itu Tuhan memberikan kuasa di dalam kehidupan kita. Bahkan kalau kita membaca di dalam Yohanes 14, kita akan lebih bangga lagi memiliki Allah seperti Allah kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan apa yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saat Yesus naik ke surga, kita diberikan kuasa, bahkan dikatakan di sini melebihi apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus di muka bumi ini. Dan satu hal yang sangat luar biasa, di sini dikatakan di ayat 13, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Puji nama Tuhan. Di sini seringkali orang mengartikan ini minta dalam konteks berkat, minta dalam konteks duit, uang, berkat dan lain sebagainya. Bukan, di dalam ayat ini dikatakan bahwa diberikan di dalam kehidupan kita, dan apa yang kamu minta dalam namaku. Saat kita berdoa, saat kita mengusir kuasa-kuasa kegelapan, kita menggunakan nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat kita menumpangkan tangan atas orang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Itulah yang diartikan di dalam ayat ini. Dan kita mengerti bahwa perlengkapan kuasa itu diberikan oleh Allah memperlengkapi hidup kita untuk mempermuliakan namanya. Dan sini satu hal yang luar biasa. Saat kita diciptakan baru, kita menjadi manusia yang baru, yang belum pernah berdosa, kita berkuasa. Tetapi kita jatuh di dalam, umat manusia jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Oleh sebab itu Tuhan memperbarui segala sesuatunya dengan Dia harus digantung di atas kayu salib, mencurahkan darahnya, menyucikan kehidupan kita umat manusia. Dengan itu kita dipulihkan, dengan kita diberi kuasa, diperlengkapi kuasa untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya di muka bumi, menggantikannya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh kehidupan yang kekal di dalam Yesus Tuhan. Puji nama Tuhan. Kiranya kita percaya, kita tidak akan menyanyiakan apa yang ada di dalam kehidupan kita saat kita percaya kepada Tuhan, dan kita sudah dimeteraikan oleh kuasa Roh Kudus itu, dan kuasa itu memperlengkapi di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Sungguh kita berbangga memiliki Allah yang luar biasa, yaitu Tuhan
Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kiranya jemaat Tuhan GPDI Hermon dan juga pemirsa yang mendengarkan firman Tuhan ini diberkati lewat penyampaian firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, saya undang semua bangkit berdiri pada pagi hari ini, penuh ucapan syukur bahwa kita boleh bersatu, bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita mengerti bahwa kita benar-benar mempersiapkan hati kita untuk menerima persekutuan di dalam tubuh dan darah Yesus, di mana kita dilayakkan untuk menerimanya, bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Mari kita angkat roti setinggi-tingginya di atas kepala kita dan kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama roti ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita angkat cawan ini setinggi-tingginya di atas kepala kita, dan kita mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Haleluya, puji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kita minum anggur yang sudah disediakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik, luar biasa di dalam kehidupan kami sekalian orang-orang yang percaya kepadamu. Sungguh Engkau sudah mempersiapkan segala sesuatunya di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau sudah melayakkan kami Tuhan untuk hidup bersekutu dengan Engkau Tuhan, lewat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa mengucapkan syukur kami Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan Tuhan, di mana Engkau sudah mempersiapkan segala sesuatunya Tuhan, bahwa di dalam Engkau Tuhan kami sudah berikan kami kuasa Tuhan, lewat baptisan Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan, untuk kami berdiri setiap pribadi kami Tuhan menjadi saksi-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk segenap jemaat-Mu GPDI Hermon. Kiranya berkat-Mu turun atas kehidupan mereka. Tuhan, turunkan berkat-Mu atas hidup mereka Tuhan. Kesehatan yang penuh di dalam hidup mereka, kesehatan yang luar biasa atas hidup mereka. Tuhan, berkati hidup rumah tangga mereka. Tuhan juga memberkati setiap usaha pekerjaan mereka, di dalam usaha mereka. Tuhan, singkapkan mata mereka Tuhan, bahwa berkat-Mu senantiasa hidup di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, Indonesia ini Tuhan. Kami harus melewati Tuhan segala macam kesukaran di dalam hari-hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk presiden kami dan seluruh stafnya Tuhan, menghadapi pandemi daripada COVID ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, taruh hikmat-Mu atas mereka. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah segenap bangsa kami Indonesia ini Tuhan, Tuhan bergandengan tangan Tuhan, membantu, mendukung segala program yang diadakan oleh pemerintah kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk para tenaga-tenaga medis Tuhan, mereka yang berjuang di garis yang terdepan Tuhan, untuk melawan pandemi ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kiranya perlindungan-Mu,
pertolongan-Mu senantiasa melindungi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati semua seluruh Tuhan tenaga-tenaga medis Tuhan yang sudah memberikan hati mereka, bahkan nyawa mereka Tuhan. Tuhan berkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami kembali pada pagi hari ini Tuhan berdoa untuk segenap jemaat-Mu GPDI Hermon, juga setiap pribadi orang yang mendengarkan layanan live streaming pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan berkat-Mu senantiasa turun atas mereka. Sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing, kami percaya Engkau berhadirat di tempat kami masing-masing. Kami percaya Roh-Mu ada di tempat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berhadirat di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, oleh sebab itu kami melangkahkan tangan kami di hadapan-Mu, menerima curahan berkat-Mu, yaitu berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus-Mu, menjadi Tuhan menyertai kehidupan kami pada pagi hari ini sampai Engkau datang kembali. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.